Jorge Martin mengalami crash parah pada hari pertama yang membuatnya menderita patah tulang sehingga harus mundur dari gelaran tes MotoGP Sepang. Kejadian bermula setelah Jorge Martin memacu motornya melibas tikungan 1, kemudian beralih ke tikungan 2 sirkuit Sepang dan mengalami high set crash di sana. Bos Aprilia Racing Massimo Rivola merasa ada yang aneh dengan insiden yang dialami pembalap barunya tersebut. Terlebih karena Martin sama sekali tidak memaksakan laju motornya, juga tidak melakukan apapun yang berpotensi membahayakan. Selain itu, bannya juga ada di temperatur benar dan tekanannya juga. Sang bos pun sangat pusing lantaran ada Raul Fernandez dari tim satelit Trackhouse Racing yang juga mundur dari tes karena crash parah juga. Meski pihaknya masih terus mendalami insiden yang dialami pembalapnya, namun ia mengungkap bahwa dugaan awalnya karena faktor ban. Rivola mengatakan ban belakangnya asimetris, yang mana bannya harusnya lebih soft di bagian kiri. Di sisi lain, rival utama Martin, Pecco Bagnaia, menilai ban belakang Martin saat itu mungkin saja kurang optimal suhunya. Seperti Rivola, Bagnaia juga sepakat bahwa Martin sama sekali tidak melaju memaksakan diri saat insiden terjadi. Sedangkan Marco Bezzecchi, rekan setim baru Martin yang juga sama-sama baru beralih dari Ducati, merasakan satu masalah di motor Aprilia RSGP. Menurut Bezzecchi, bagian belakang motor Aprilia bergoyang, yang mana motor versi ini berbeda dengan yang biasa dipakai tahun lalu. Bezzecchi menilai bagian belakang motor Aprilia harus diperbaiki, sebab masalah ini sudah ada sejak tes Barcelona. Bezzecchi menduga masalah ini adalah gabungan antara ban tapi juga masalah elektronik motornya. Setelah hari pembuka yang menempatkan Fabio Quartararo sebagai yang tercepat, hadir hari kedua tes resmi Sepang. Hari kedua dimulai dengan kondisi yang cukup cerah di mana Bagnaia langsung menorehkan catatan waktu tepat 1 menit 59 detik pada 10 menit setelah pit lane dibuka. Yes, Pecco masuk ke trek lebih awal diikuti Morbidelli, Binder, Bezzecchi, Miller, dan Alex Rins. Butuh 35 menit untuk menghadirkan kejutan pertama di hari kedua, di mana Aldigar langsung masuk ke klub 1 menit 57 detik dengan catatan waktu 1 menit 57,545 detik, yang menempatkannya di posisi puncak tim seat dan menggeser Bagnaia. Memasuki jam kedua tes, Morbidelli memimpin tim seat setelah ia menorehkan 1 menit 57,210 detik, yang lebih cepat dari lap kualifikasinya tahun lalu di atas motor Modellier yang bisa dibilang mirip. Meski begitu, selisihnya masih 0,9 detik lebih lambat dari rekor Pecco. Sekitar 10 menit setelah itu, Bagnaia crash di tikungan 15 alias tikungan terakhir. Dia berhasil bangkit dan kembali ke pit lane. Selain itu, seiring dengan naiknya temperatur permukaan aspal, trek relatif sepi dan tidak banyak hadir dinamika di time sheet. Sampai jam 3 sore beberapa motor kembali ke lintasan, tetapi belum ada perubahan di papan waktu putaran yang mengancam puncak catatan lap time. Jam 4 sore gerimis turun di sekitar pedok, namun ini kesempatan untuk menguji motor di cuaca basah bagi sebagian pembalap. Namun hujannya belum cukup untuk benar-benar dianggap basah. Akibatnya banyak pembalap yang kembali, tetapi Marc Marquez kembali setelah mengalami masalah di tikungan 2. Trek mengering di jam terakhir, ada beberapa dinamika seperti naiknya posisi Pecco Bagnaia. Franco Morbidelli hadir sebagai yang tercepat di hari kedua tes Sepang 2025, diikuti 0,114 detik oleh Fabio Quartararo dan Alex Marquez. Fermin Aldigar mengikuti di posisi 4 sebagai rookie tercepat. Semua pabrikan masuk top 10 di hari kedua tes Sepang. Marc Marquez menjalani tes MotoGP di Sepang dengan motor Ducati terbaru yang dianggap sebagai langkah maju dari GP25 spesifikasi Barcelona. Motor ini merupakan hasil pengembangan dari versi sebelumnya yang pertama kali dicoba oleh Marquez pada bulan November. Dalam uji coba terbaru, ia mencatatkan waktu tercepat kedua pada hari pertama tes di Malaysia. Secara keseluruhan, konsep motor yang digunakan masih serupa dengan versi sebelumnya. Namun, terdapat beberapa peningkatan yang dirasakan meskipun masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Marquez merasa sangat nyaman sejak pertama kali mengendarai motor ini, seolah tidak pernah absen dari MotoGP selama 2 bulan terakhir. Kenyamanan tersebut membuatnya lebih presisi dalam memberikan masukan kepada tim yang sangat penting dalam fase pengujian ini.
Pada sesi uji coba, prioritas utama yang dikerjakan adalah pengembangan mesin. Hal ini menjadi fokus utama karena setelah homologasi mesin disahkan, spesifikasi tersebut akan digunakan sepanjang musim. Marquez dan rekan setimnya Pecco Bagnaia memberikan masukan yang sejalan mengenai performa motor, meskipun keduanya memiliki pendekatan berbeda dalam proses pengujian. Langkah demi langkah, mereka berusaha menemukan keseimbangan optimal untuk motor ini. Salah satu perbedaan utama yang dirasakan pada GP25 adalah karakteristik mesinnya yang lebih halus yang dinilai sebagai keunggulan bagi pembalap. Ducati juga tampaknya berhasil meningkatkan tenaga mesin, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal elektronik. Selain itu, motor ini juga menunjukkan peningkatan dalam stabilitas pengereman yang menjadi salah satu faktor penting dalam balapan. Dari segi kondisi fisik, Marquez merasa lebih baik dibandingkan pramusim tahun sebelumnya. Meskipun usia dan riwayat cederanya memengaruhi persiapan, ia menjalani latihan musim dingin dengan sangat baik. Ia juga lebih berhati-hati dalam latihan motocross untuk memastikan kesiapan fisiknya. Marquez menyadari bahwa di usianya yang ke-32, ia perlu bekerja lebih keras dibanding sebelumnya, terutama karena cedera yang pernah dialaminya. Namun, ia menerima tantangan tersebut dan terus berusaha menjaga kebugarannya demi menghadapi musim MotoGP yang kompetitif. Sebagai juara MotoGP 2 kali, Bagnaia telah menguji mesin baru yang dikembangkan oleh Ducati selama tes di Sepang pekan ini. Hasil pengujian menunjukkan kesan yang beragam. Peningkatan tenaga dan pengiriman daya yang lebih halus memberikan akselerasi dan kecepatan tertinggi yang lebih baik pada Desmos edisi GP25. Namun, di sisi lain, pengereman masih menjadi kelemahan dibandingkan dengan GP24 yang merupakan motor juara sebelumnya. Kelemahan ini berdampak pada performa motor saat memasuki tikungan. Menyempurnakan mesin sebelum musim dimulai menjadi prioritas utama bagi Ducati, mengingat adanya pembekuan pengembangan selama 2 tahun. Setelah mesin dihomologasi, tidak ada perubahan yang dapat dilakukan. Bagnaia mengakui bahwa dirinya mendapatkan keuntungan di trek lurus panjang Sepang berkat akselerasi dan kecepatan puncak yang lebih unggul. Namun, keuntungan tersebut belum cukup untuk mengimbangi kehilangan waktu akibat pengereman yang kurang optimal. Oleh karena itu, Ducati terus berupaya menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan keseimbangan performa secara keseluruhan. Francesco Bagnaia masih memiliki keraguan terhadap mesin Ducati MotoGP 2025 dengan tingkat keyakinan hanya mencapai 50%. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan terhadap performa pengereman.